Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita kesempatan sholat berjamaah. Meskipun hari ini sholat berjamaah di masjid yang menjadi kiblat umat Islam, yaitu Masjidil Haram, sekarang itu sudah dikunci. Demikian sholat di Masjid Nabawi juga pintu-pintu pagarnya pun sudah dikunci dan hanya diizinkan sholat berjamaah baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, kecuali orang-orang tertentu saja yang dibatasi. Segala puji bagi Allah yang masih menjauhkan wabah dari masyarakat kita Aceh Barat Daya, sehingga masyarakat Aceh Barat Daya hingga sampai detik ini pintu-pintu masjidnya masih terbuka. Artinya masih dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang belum bertaubat untuk datang hadir kepada Allah Ta'ala di rumah-rumah Allah Ta'ala yang masih diizinkan dibuka hingga detik ini. Karena salah satu penyebab datangnya musibah dan wabah itu adalah bentuk murkanya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, yaitu hamba-hamba yang senantiasa tiada henti-hentinya meninggalkan perintah Allah Ta'ala, hamba-hamba Allah Ta'ala yang tiada henti-hentinya membangkang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalaulah kiranya mereka berhenti daripada kedurhakaan kepada Allah Ta'ala, didukung dengan doa orang-orang soleh, insyaallah wabah ini akan menjauh dan akan hilang atas izin Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan ke penghulu alam Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli kerabat serta para sahabat handai taulan beliau yang telah berjuang keras mengantarkan ajaran Islam ini hingga menyebar ke seluruh wilayah Arab sampai masuk ke dalam hati setiap umat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk beriman.
membicarakan tentang ilmu tauhid, dan di antara yang wajib mengiktikadkan bahwa Allah Ta'ala boleh dilihat di akhirat bagi orang mukmin. Masih perlu saya singgung hal tersebut dikarenakan Allah Ta'ala mengkaitkan bisa melihat dirinya ke atas istiqrarnya jabal, ke atas pokoknya gunung dalam firman-Nya, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau andai kata gunung itu masih kokoh berdiri ya Musa, maka engkau akan bisa melihat diriku Musa. Dan istiqrar jabal, kokohnya gunung, itu perkara yang bisa boleh saja pada Allah Ta'ala membiarkan gunung Jabal Tursina, gunung Tursina itu tetap kokoh, ataukah justru sebaliknya menjadikan gunung Tursina itu hancur lebur karena terjadinya nur zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemungkinan bisa melihat Nabiullah Musa alaihissalam kepada nur zat cahaya Allah Ta'ala, kepada nur atau zatnya Allah Ta'ala, hal tersebut merupakan perkara yang boleh saja, karena sesungguhnya yang dikaitkan ke atas sesuatu yang boleh berarti hukumnya boleh. Gunung ini bisa saja hancur, gunung ini bisa saja tetap kokoh berdiri. Kedua hal bisa kokoh ataupun hancur gunung Tursina tersebut, itu perkara yang bisa saja dilakukan oleh Allah Ta'ala atas kehendak dan kuasa Allah Ta'ala. Bila mana gunung itu hancur, maka berarti jangankan engkau yang Musa, gunung saja tidak akan mampu untuk menampung pandangannya gunung tersebut kepada zat Allah Ta'ala. Bagaimana dengan dirimu yang Musa? Maka ini adalah satu perumpamaan yang Allah berikan kepada Musa. Tapi kalau andai kata gunung itu ketika Allah Ta'ala tajalli zatnya pada gunung tersebut tidak hancur, maka Musa kemungkinan besar juga boleh memandang zat Allah Ta'ala. Gunung saja bisa, Musa apalagi? Dah. Lakin ru'yatuna lahu ta'ala bila kaif, akan tetapi melihatnya kita kepada Allah Ta'ala tanpa ada bentuk. Artinya tidaklah melihat kita kepada Allah sama seperti kita melihat sebagian kita dengan sebagian yang lain. Maka Allah Ta'ala tidaklah bisa dilihat pada satu arah, dan tidaklah Allah Ta'ala bisa dilihat dengan sebuah warna. Allah Ta'ala tidak pada satu tempat, pada satu arah. Allah Ta'ala pun begitu, andai kata kita diizinkan melihatnya, Allah Ta'ala ini tidaklah berwarna. Apa benda yang tidak berwarna? Bahkan virus corona pun sesudah diteleskop, dilihat dengan mikroskop atau alat pengelihat kuman, itu ternyata punya warna. Itu yang paling kecil. Tapi Allah tidak bisa dilihat. Allah Ta'ala dilihat andai kata diizinkan, tidaklah Allah Ta'ala itu berwarna. Wala yura ta'ala jisman, dan tidaklah dilihat andai kata diizinkan Allah Ta'ala itu dalam bentuk apapun. Tanazzahallahu wa ta'ala an dzalika 'uluwan kabiran. Maha suci Allah Ta'ala daripada hal demikian tersebut dengan kesucian yang sangat tinggi, lagi maha besar. Wa nafyu ru'yati lillahi ta'ala al-mu'tazilah, dan meniadakan bisa melihat Allah Ta'ala oleh sekelompok aliran dalam kaum muslimin, yaitu kaum Mu'tazilah. Qabahahumullah Ta'ala, Allah membenci mereka. Wa hiya min aqaidihimul az-za'ighah al-batilah, dan bermula
Keyakinan dari kelompok Mu'tazilah tersebut bahwa Allah tidak bisa dilihat merupakan salah satu di antara akidah-akidah yang difahami dan disebarluaskan oleh Mu'tazilah az-zaighah al-batilah, sebagai akidah yang tersesat lagi batil, tidak benar adanya. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah diyakini bahwa Allah Ta'ala boleh dilihat di akhirat bagi orang mukmin. Jadi merupakan salah satu keyakinan yang wajib dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib kita meyakini bahwa boleh kalau Allah berkehendak memperlihatkan dirinya pada orang-orang mukmin di dalam surga atau di akhirat, maka itu bukan perkara yang tidak mungkin, tapi itu merupakan perkara yang boleh. Maka beruntung bagi mereka yang diizinkan melihat zatnya Allah Ta'ala, melihatnya Allah. Dan ada yang tidak melihat juga, yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala, meskipun dia berada di akhirat dalam keadaan nikmat surga, dia beroleh nikmat. Wa qawluhu ayyara, maksud perkataan Syekh Ibrahim Al-Bajuri pengarang matan mengatakan bahwa boleh Allah Ta'ala dilihat oleh orang-orang yang beriman di akhirat. Apanya yang dilihat pada Allah Ta'ala? Zata wa sifatin, ialah zatnya Allah Ta'ala, dirinya Allah Ta'ala, wa sifatin, dan sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Jadi diri dan sifat-sifatnya Allah Ta'ala ini yang dimaksud oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Fadhali. Nah, hal tersebut berdasarkan kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Titik. Fidzat, pada perkara melihat zatnya Allah Ta'ala. Wa ala qaulil jumhur fi sifat, sedangkan melihat sifat-sifatnya Allah Ta'ala ini berdasarkan ke atas pendapat jumhur, mayoritas ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tentang melihat zat Allah Ta'ala, tidak ada satupun ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan tidak bisa dilihat zat Allah Ta'ala. Semuanya kompak, semuanya setuju bahwa di akhirat orang mukmin memiliki kesempatan untuk melihat Tuhannya. Adapun melihat sifat-sifatnya Allah Ta'ala, ada sebagian kecil di kalangan ulama Ahlussunnah yang menyatakan bahwa sifat Allah Ta'ala di akhirat tidak bisa dilihat. Meskipun jumhur, mayoritas ulama dalam Ahlussunnah wal Jamaah, mayoritas berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahwa boleh orang mukmin tersebut melihat sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Dan wa qawluhu fil akhirah, sedangkan perkataan musannif, pengarang kitab yang ada di samping Tahqiqul Maqal, dari kitab Tahqiqul, ya kitab Kifayatul Awam. Pengarang kitab Kifayatul Awam, sedangkan di pinggirnya adalah hasyiahnya, yang di dalamnya adalah hasyiah. Apa maksud beliau mengatakan boleh orang mukmin melihat Allah Ta'ala di akhirat? Hal tersebut menghendaki bahwa sesungguhnya la yajuzu an yura fid dunya, bahwa Allah tidaklah boleh bahwa dilihat dirinya Allah Ta'ala di dunia. Jadi ini dengan kata-kata
dikaitkan boleh melihat orang mukmin akan dirinya Allah Ta'ala dengan kait yaitu akhirat, berarti menghendaki tidak boleh dilihat dirinya Allah Ta'ala di dunia. Wa huwa ahadu qaulaini. Apakah pendapat yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak bisa dilihat di dunia ini adalah pendapat yang disepakati oleh semua ulama dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Wa huwa ahadu qaulaini. Itu merupakan salah satu di antara dua pendapat. Jadi melihat oleh orang mukmin di dunia akan dirinya Allah Ta'ala, di dunia ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tetapi di akhirat ittifaq, tidak ada yang berdebat tentang melihat Allah Ta'ala di akhirat. Bagi orang mukmin yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, sepakat semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kalau Allah Ta'ala mengizinkan, maka semua orang mukmin akan bisa melihat zatnya Allah Ta'ala. Tapi melihat Allah Ta'ala di dunia, menurut pengarang kitab Kifayatul Awam, Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan tidak bisa. Tidak bisa Allah Ta'ala dilihat oleh orang mukmin di dunia. Tetapi pendapat ini hanyalah satu di antara dua pendapat. Berarti yang kita yakini, kita fahami bahwa Allah Ta'ala menurut satu pendapat boleh dilihat di dunia, menurut satu pendapat tidak bisa dilihat di dunia. Lantas mana yang benar? Wa tahqiqu tsanihima, oleh pengarang yaitu Hasyiah yang menjelaskan kitab matan di samping, di pinggir, beliau mengatakan at-tahqiq, pendapat yang kuat, pendapat yang benar menurut pengarang kitab Syekh Muhammad Al-Fadhali. Tsanihima, pendapat yang tahqiq yang sebenarnya, yang kuat argumennya, dalilnya adalah pendapat yang kedua. Wa huwa annahu yajuzu ayyura fiha, bahwa sesungguhnya bolehlah bahwa dilihat dirinya Allah Ta'ala tersebut, yaitu di negeri dunia. Jadi menurut pendapat yang tahqiq adalah pendapat yang kedua, bahwa diri Allah Ta'ala pun tidak saja bisa dilihat di akhirat, bahkan ketika hidup di dunia pun diri Allah Ta'ala tersebut bisa dilihat oleh orang mukmin. Jadi ada yang mengatakan tidak boleh dilihat di dunia, ada yang mengatakan boleh dilihat dirinya Allah Ta'ala di dunia. Dan nanti kita lihat, ini ada kaitannya dengan Isra Mi'raj. Wa qad sahhaha Ibnu Abbas wa ghairuhu wuqu'aha lahu sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra. Wa zahiru anna hadha kullahu fi ar-ru'yati allati fil yaqظah. Wa qad waqa'a al-khilaf fi allati fil manam. Faqila bi annaha la tajuz wa qila bi jawaziha bal bi wuqu'iha, wa huwa madhhab al-mu'abbirin wa hukiya an katsiri min as-salaf wal mar'iyyu in kana biwajhin la yastahilu alaihi ta'ala fa huwa ta'ala wa illa bi an kana bi surati rajulin mathalan laisa huwa bal huwa mithalun yakhluquhu al-maula tabaraka wa ta'ala. Wa yuqalu hina idzin annahu ra'a rabbahu fil jumlah li hikmatin tazharu fi ta'biri ar-ru'ya bi ay yuqala
yadullu ala kadza wa kadza. Wa qila huwa aidan wa kaunuhu bihadzal wajhi innama huwa bi'tibari dhihni ar-ra'i. Wa amma fil haqiqati falaysa huwa ta'ala kadzalik. Wa qad qala ba'du sufiyyah annahu ra'a rabbahu fi manamihi ala wasfihi. Faqila lahu kaifa ra'aitahu? Faqala in 'aqasa basari fi basirati fasirtu kulli basaran fara'aitu man laysa kamithlihi syai'un. Wa qawluhu lil mu'minin alladhi yanbaghi an at-taqyid bil mu'minin lil wuqu' la lil jawaz wa illa fayajuzu ay yara lil kafirin aidan bal qila bil wuqu' lahum thumma yuhjabun liyakuna dhalika alaihim hasratun wa nadamah. Walihadza syahidun 'anil Hasan al-Basri thumma innal murada bil mu'minin ma yashmilul mu'minat fa fihi taghlib fa innahunna yurinahu ta'ala 'ala sahih wa umumuhu yashmilul malaikah wal mu'minin minal jinni wa minal umami sabiqah fayaqtadi annahum yarawnahu ta'ala wa huwa kadzalika 'ala sahih kama yukhadhu mimma naqalahu al-Yusi 'ani Suyuti. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perlu kita mengkaji ilmu tauhid agar jangan sampai kita salah dalam meyakini, termasuk di dalam perkara boleh tidak kita melihat Allah Ta'ala di dunia. Sementara ada orang yang mengaku dia melihat Allah di dunia. Pertanyaannya, apa iya boleh dilihat Allah Ta'ala di dunia? Tadi kita sudah bilang ada dua qaul, dua pendapat dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang perkara melihat Allah Ta'ala di dunia. Satu pendapat mengatakan boleh, yang satu pendapat mengatakan tidak boleh kalau perkara melihat di dunia. Sedangkan pendapat yang tahqiq kalau kita ingin pegang dari dua pendapat yang dipakai dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang melihat dirinya Allah Ta'ala adalah pendapat yang kedua menurut Syekh Muhammad Al-Fadhali pengarang yaitu Hasyiah Kifayatul Awam, bahwa menurut beliau, menurut Syekh Muhammad Fadhali, salah satu ulama besar dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, boleh Allah Ta'ala itu dilihat di dunia. Ini kaitannya berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah yaitu Abdullah ibnu Abbas. Demikian juga diriwayatkan oleh selain sahabat Abdullah bin Abbas bahwa wuqu'uha sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra telah hasil terjadi melihat zatnya Allah Ta'ala, dirinya Allah Ta'ala pada diri baginda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu terjadinya peristiwa yaitu malam Lailatul Isra, malam ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala naik langit yang ketujuh, singgah di aras sampai ke kalam hingga sampai tembus ke Sidratul Muntaha. Wa zahiru anna hadza kullahu fi ru'yati allati fil yaqzah. Sedangkan secara zahir ayat yang mengatakan tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat tersebut semuanya menjelaskan beserta hadis yang sahih yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas itu terjadi dalam kondisi ru'yah allati fil yaqzah, yaitu melihat Allah
tertidur. Jadi ada seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan, iya Allah Ta'ala melihat Tuhannya tapi dalam tidur. Jangankan melihat Allah Ta'ala dalam tidur, Isra dan Mi'raj itu pun terjadi dalam keadaan tidur. Karena tidak sesuai dengan nalar, tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan pikiran. Perjalanan ditempuh tidak sampai sepertiga malam. Ceritanya Rasul setelah sholat Isya Rasulullah tidur. Dan itu kebiasaan Rasulullah, habis sholat Isya beliau tidur. Oh, kita pergi ke warung kopi sampai jam 2 malam, bahkan sampai jam 4 malam. Habis jam 4 malam tidur lewat subuh. Berjaga untuk main nonton bola, untuk internet, dulu ngopi, bikin proyek, program, selesaikan pekerjaan di warung kopi. Pas jam 4 tutup tidur. Apalagi yang punya warung, dengar azan tutup tidur dia. Itu di Blak Pidi ya. Jelas itu seperti itu keadaan di Blak Pidi. Ada yang buka warung kopi, warung mie, nggak usah dibilang warung mana aja. Dia cari rezeki dari Allah, minta rezeki sama Allah. Begitu Allah panggil sholat, waktu subuh dia tutup. Nah, itu bikin ketawa kalau kita tengok. Nah, kalau kita panggil, dia udah tahu tuh hayya 'ala shalah abadi, hayya 'ala falah abadi. Rugi kan? Ayo datang menuju kemenangan. Artinya kalau dia tutup toko, dia cari rezeki pas waktu azan subuh, malah dia tutup, berarti rugi. Walaupun dapat lapan, tapi rugi. Sedangkan meninggalkan sholat itu kerugian, mengerjakan sholat itulah dagang yang tidak rugi. Buang waktu kita pergi sholat, betul, tapi nggak rugi, ya kan? Buang waktu kita pergi sholat, kita tinggalkan rumah jalan kaki pergi sholat, kan buang waktu namanya. Nah, buang waktu, tapi tidak ada kerugian karena banyak sekali labanya orang pergi sholat. Jadi ini Allah Ta'ala dilihat dalam keadaan terjaga pada waktu terjadinya Isra dan Mi'raj. Hadis yang menceritakan tentang peristiwa tersebut, ketika Allah Ta'ala memberangkatkan Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra dan Mi'raj sampai ke langit yang ke-7, menembus sampai Sidratul Muntaha. Pada saat itulah Allah Ta'ala terjadi beliau Allah Ta'ala memperlihatkan dirinya pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan melihat Allah Ta'ala oleh Nabi Muhammad pada dirinya Allah Ta'ala itu dalam keadaan terjaga. Sementara oleh orang Mu'tazilah mengatakan tidak mungkin karena bagaimana dilihat Allah Ta'ala? Jangankan melihat Allah Ta'ala, perjalanannya pun kalau dilakukan oleh jisim badan tubuh itu tidak akan tercapai perjalanan secepat itu. Karena Rasul habis sholat Isya tidur, kemudian beliau biasanya sepertiga malam terakhir waktu sahur, sebelum sahur beliau jaga untuk melaksanakan sholat tahajud sampai subuh selesai, beliau tidak tidur tersebut. Jadi dalam kondisi bagaimana Rasulullah ketika beliau Isra Mi'raj terjadi? Jadi tentang Isra Mi'raj Rasulullah, ketika Rasulullah pada malam tersebut didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril kemudian membelah dada Rasulullah kembali. Sesudah dibelah, dimasukkanlah air dari surga, juga air Zam-Zam. Disempurnakanlah kesucian bagian yang ada di hati tersebut sesudah pembedahan yang pertama ketika masih beliau usia 5 tahun dalam asuhan, yaitu ibunda tercinta beliau, ibu susuan beliau Halimatus Sa'diyah. Maka ini kali yang kedua, bagian hati tersebut disucikan lagi, lebih suci lagi dari sebelumnya, sehingga jasmani Rasulullah SAW dan roh jiwanya Rasulullah tersebut suci, betul-betul suci. Dalam kondisi jasmani yang suci, dalam kondisi roh yang betul-betul suci, ringan sekali
dijahit kembali oleh Jibril tanpa ada bekas, barulah didatangkan, yaitu pesawat terbang. Ya, kalau kita sekarang di pesawat terbang, yaitu burak. Burak ini ternyata adalah hewan yang lebih kecil dari bugal. Bugal itu peranakan antara kuda dengan keledai. Lahir bugal. Nah, bugal lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Jadi ukuran burak itu tingginya di bawah kuda, tapi di atas keledai. Warnanya putih burak tersebut. Nah, warnanya putih burak tersebut. Ini kalau kita tarik lagi sejarah di belakang, burak ini adalah salah satu burak di antara ribuan burak yang ada dalam surga. Jadi burak ini kendaraan, memang hewan yang ada di dalam surga. Ya Allah siapkan memang bagi kita yang beruntung masuk surga. Yang enggak sempat masuk surga, terus lama masuk surga, lama akan merasakan kendaraan burak ini. Ternyata dalam ribuan burak yang ada dalam surga tersebut, ketika malam Isra ada satu burak yang menangis. Maka oleh atas perintah Allah Ta'ala diperintahkan kepada Jibril untuk menyuruh burak yang menangis salah satu tersebut untuk turun menjemput Rasulullah sebagai tunggangannya Rasulullah. Ternyata burak ini adalah burak yang paling rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka burak yang banyak sekali dalam surga, yang paling rindu kepada Rasulullah, pada malam Isra Mi'raj tersebut dia selalu menangis mengingat Rasulullah. Dialah yang dipilih oleh Allah Ta'ala, maka diperintahkan dia turun. Burak bukan cuma satu, banyak dalam surga. Kalau Bapak Ibu masuk surga, akan lihat sendiri dan akan merasakan bagaimana menaiki burak tersebut. Pada saat Rasulullah hendak naik, burak ini tidak meletakkan posisi tubuhnya itu lebih rendah untuk mudah dinaiki oleh Rasulullah, sehingga susah bagi Rasulullah untuk menaiki burak tersebut. Maka Jibril kemudian menegur burak tersebut, "Wahai burak, malukah, tidakkah engkau malu mempersulit makhluk yang tidak ada makhluk Nabi manapun yang lebih mulia daripada makhluk tersebut, ialah Nabi Muhammad SAW. Engkau saat ini akan dinaiki oleh makhluk yang paling mulia tersebut, tapi kenapa engkau persulit?" Burak mendengar teguran dari malaikat Jibril, malunya luar biasa, sehingga keringatnya itu keluar semuanya. Saking malu karena dia tidak sengaja, tidak menunduk mempermudah Rasulullah untuk menaikinya. Berkeringat burak tersebut, kemudian dia rendahkan tubuhnya, kemudian Rasulullah mudah untuk menaiki burak tersebut. Jadi dalam kisah itu Rasulullah pun didampingi malaikat Jibril di kanan dan malaikat Mikail di samping kirinya dalam perjalanan Isra, yaitu perjalanan darat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Singkat cerita, sejauh mata memandang, kata Rasulullah, baru satu langkah jauhnya itu sejauh mata memandang. Begitulah kecepatan burak. Hingga tibalah pada satu tempat. Di tempat itu Rasulullah melihat satu kaum yang mereka itu gunting-gunting lidah. Mulutnya itu dipotong-potong, lidahnya dipotong-potong. Nah, ditanya, "Ya Jibril, itu siapa?" "Itu umat Muhammad. Mereka tuh potong-potong lidah karena mereka itu suka mengeluarkan kata-kata umpatan, cacian, makian, ghibah. Banyak sekali membicarakan aib orang. Jadi itulah kejadian umat nanti akhir zaman seperti ini nasibnya." Jalan lagi, tengah perjalanan Rasulullah diperlihatkan lagi ada sekelompok manusia, perutnya besar sekali. Saking besar perutnya, ketika dia berjalan jatuh, gak sanggup dia memikul perutnya sendiri. Kemudian dari perutnya itu keluar ular. Banyak ular keluar dari perutnya yang sudah membesar. Sedih Nabi lihat, Nabi tanya kepada Jibril, "Ya Jibril, itu siapa ya Jibril?" "Itu umat Muhammad." "Lantas kenapa mereka seperti itu Jibril?" "Mereka seperti itu dikarenakan mereka itu banyak makan riba." Ngeri kalau kita sudah bicara riba, ya. Nah,
Seperti nasib orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Enggak akan pernah bisa berdiri kecuali kalau berdiri sama seperti orang kemasukan setan, jatuh lagi. Dan makanan-makanan yang dia makan dari hasil riba keluar ibarat ular dari perutnya. Kemudian jalan lagi Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj, masih darat nih, belum naik ke langit. Tiba satu tempat Rasulullah diperlihatkan lagi. Satu kelompok manusia ada hidangan di depan, makanan yang lezat, harum, wangi. Di sampingnya makanan yang busuk, buruk, luar biasa busuknya. Tapi ketika dihidangkan dua makanan tersebut, mereka pilih justru yang busuk. Mereka makan dengan lahap makanan yang bau tersebut dan tidak enak sekalipun dengan lahapnya. Sedangkan yang wangi, yang sedap, yang enak, yang lezat justru mereka tidak makan. Aneh bagi Nabi melihat kejadian tersebut. Maka ditanya Nabi itu, kenapa ya Nabi? Kenapa Jibril? Kenapa mereka makan makanan busuk seperti bangkai, bau sangat luar biasa, baunya lebih busuk daripada nanah? Maka Nabi mengatakan, itu umatmu ya Muhammad, umatmu ya Muhammad, yang mereka itu ada yang halal, mereka makan yang haram. Ada yang halal, tapi mereka makan yang haram. Banyak yang halal yang mereka dapatkan, tapi mereka lebih suka makan yang halal, minum yang halal, minum yang haram, makan yang haram. Sedangkan yang halal banyak, tapi mereka tidak suka. Mereka lebih suka kepada yang haram-haram. Jadi lagi diperlihatkan lagi ke depan. Ada laki-laki yang digantung di dadanya, perempuan digantung di dadanya, ada yang ditombak dari mulut tembus ke kemaluan, dari depan maupun belakang. Ditanya Nabi, ini apa lagi ini ya Jibril? Maka Rasulullah ceritakan, itu umatmu juga Muhammad. Umatmu di akhir zaman, mereka punya istri, tapi mereka suka berhubungan dengan pelacur. Dan yang wanita-wanitanya itu adalah wanita-wanita, yaitu wanita-wanita kupu-kupu malam. Ya, para pelacur-pelacur itulah mereka akan diperlakukan demikian. Hingga tembus perjalanan itu sampailah ke satu wilayah yang namanya Yastrib. Disuruh turun, sholat di situ, kemudian ditanya oleh Nabi, ini tempat apa? Nah, ini dijawab oleh Jibril, ini Yastrib, kalau kau akan hijrah ke sini dan kau akan dibantu oleh penduduk kota Yastrib, yaitu penduduk Madinah. Hingga sampai ke Masjidil Aqsa, di tempat dilahirkannya Nabi Allah Isa alaihissalam. Naik sampai langit yang ketujuh. Sesudah masuk langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, jumpa dengan Nabi Adam, jumpa dengan Nabi Isa, Yahya, jumpa dengan Nabi Yusuf, jumpa dengan Nabi Idris, jumpa dengan Nabi Harun, jumpa dengan Nabi Musa di langit ke-6, hingga sampai jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh. Kemudian naik sampai ke wilayah Qalam. Di situ terdengar bunyi seperti deritan, yaitu suara pena yang sedang menulis semua ketentuan-ketentuan takdir yang Allah telah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Naik lagi sampai melewati aras hingga tembus sampai Sidratul Muntaha. Disitulah kemudian Jibril tidak berani melangkah. Nabi tanya, Jibril, kenapa kau biarkan saya? Sesudah sejauh ini perjalanan, kenapa di tempat ini engkau justru mundur, tidak mau bersama-sama dengan saya masuk tempat tersebut? Kata Jibril, saya tidak diizinkan. Kalau saya ikut juga tanpa izin akan cair saya. Karena tempat itu tempat yang spesial, tidak diizinkan kecuali orang spesial. Di Sidratul Muntaha itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala, yaitu tajalli. Allah taala memperlihatkan dirinya Allah taala pada baginda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang engkau akan dustakan lagi Muhammad? Jadi ini merupakan salah satu bentuk penguatan iman kepada baginda Nabi Muhammad di saat beliau dalam keadaan sangat down, ketika beliau sangat lemah, ketika beliau merasakan begitu kuat tekanan daripada orang-orang Quraisy sesudah beliau ditinggal wafat oleh istrinya
maka Rasulullah rasakan tidak ada apa-apanya, yaitu usaha-usaha yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi dakwah beliau ini semakin beliau merasa yakin untuk meneruskan dakwah dan tidak sedikit pun merasa takut dalam berdakwah, melihat kekuasaan Allah Ta'ala yang luar biasa. Jagat raya, alam yang ada di atas di luar angkasa diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala pun memperlihatkan dirinya pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian turun kembali ke langit bumi hingga sampai ke Masjidil Haram dan diceritakan kepada kaum Makkah. Ada yang tidak percaya, ada yang sudah beriman, murtad, karena tidak masuk akal. Ada yang memang betul-betul percaya tanpa bergeser sedikit pun keimanannya, seperti Abu Bakar dan para sahabat yang pertama sekali beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah apa yang diyakini dalam akidah i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah Ta'ala bisa dilihat dalam keadaan terjaga, bahwa Rasulullah melihat diri Tuhannya Allah Ta'ala itu bukan dalam tidur tetapi dalam keadaan terjaga. Buktinya mana? Subhanalladzi asra bi'abdihi itu hamba di sini adalah jisim dan roh. Kalau disebut di sini jisim dan roh, berarti jisim dan rohnya ini dalam keadaan terjaga. Bukan hanya rohnya saja, bukan hanya jiwanya saja yang melayang-layang dalam perjalanan tersebut, tetapi jisimnya, tubuhnya, rohnya juga tidak berada di tempat tersebut, tapi dia berangkat. Karena kenapa? Asra, bukan Nabi yang berangkat, tapi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita di era milenial ini menyaksikan sendiri ada satu benda yang bisa terbang sekencang-kencangnya. Dalam tempo hanya 1 jam kita bisa sampai dari Banda Aceh sampai ke Medan. Kita bisa sampai dari Banda Aceh sampai ke Makkah hanya butuh waktu yaitu 7 jam. Barulah kita saksikan sekarang ternyata betul Isra dan Mi'raj ini bukan perkara yang tidak mungkin. Kalau itu masih zaman onta, banyak yang tidak percaya. Tapi kita di zaman milenial, zaman sekarang ini teknologi canggih, ada juga yang mengatakan bahwa tidak mungkin Rasulullah dalam perjalanan itu dengan jasmaninya, dengan tubuhnya, hanya dengan jiwa rohnya saja. Berarti ini kembali otak. Dia masih berada di zaman otak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari sinilah kemudian kita wajib meyakini bahwa Rasulullah melihat yaitu dirinya Allah Ta'ala, meskipun itu hanyalah salah satu di antara dua pendapat. Ada yang mengatakan dilihat, ada yang mengatakan tidak bisa dilihat di dunia, gitu. Baik bagi orang mukmin ataupun baik bagi orang mukmin di dunia maupun di akhirat. Cuma kalau di dunia yang hanya bisa melihat Allah Ta'ala di dunia hanya satu, ialah Nabi Muhammad SAW. Waktu pun sudah habis. Semoga kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala, dikarenakan kondisi saat ini umat muslim pun banyak yang di negara-negara mayoritas muslim pun sekarang ini yang sudah terkena virus corona. Jadi kuncinya kalau ingin virus ini betul-betul hilang, itu orang-orang yang masih jauh dari Allah Ta'ala berdekatlah kepada Allah Ta'ala, dan orang-orang yang sudah dekat berbanyak yaitu doa agar virus ini jangan terlalu lama, agar supaya kita bisa sholat berjamaah kembali, bisa sholat Jumat berjamaah, kemudian kita bisa bebas seperti dahulu, terlebih lagi kita bisa berangkat sholat Masjidil Haram. Saat ini tidak ada lagi orang sholat di Masjidil Haram dibebaskan sebebas-bebasnya seperti dahulu. Jadi ini peringatan dari Allah Ta'ala bagi mereka yang beriman, peringatan dari Allah Ta'ala terlebih juga kepada mereka yang masih lalai dalam mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Sampai detik ini kalau kita perhatikan masih banyak yang belum taubat, masih
banyak yang juga asik masih main batu, masih banyak juga yang masih ya pakai ganja, masih jual sabu-sabu, masih juga berzina. Jadi sebenarnya alam ini udah bosan sebenarnya. Ini bumi ini sebenarnya udah bosan lihat tingkah manusia. Mak kita di Aceh nggak seberapa, tapi kalau misalnya kita bilang di Thailand atau di luar negeri, orang bikin zina itu udah bebas di jalan. Sekarang kan nggak bisa bebas lagi mereka. Nah, mau sentuhan aja nggak boleh sekarang. Ya kan? Mau keluar rumah saja udah ditangkap sama polisi. Di Thailand ditangkap polisi kalau kita keluar rumah. Malaysia sudah ditangkap. Di Thailand sudah boleh juga. Jadi mereka yang pelaku-pelaku maksiat terang-terangan di tempat umum sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi karena mereka sebenarnya, sebab mereka sebenarnya, kemudian Allah Taala menurunkan bala wabah tersebut. Tapi yang korban kita juga. Masalahnya bukan kena kepada mereka saja, korban kita juga. Ya, meskipun ada pendapat daripada Ibnu Asakir dalam kitab yang diviralkan bahwa orang mukmin itu tidak akan terkena virus wabah tersebut. Nah, kalau kita yakin berdoa kepada Allah, orang mukmin tidak akan kena virus wabah tersebut. Tapi ada riwayat yang lain, sahabat pun kena. Nah, tapi kalau dia sabar, banyak berdoa, tawakal kepada Allah, kemudian dia berusaha untuk menghindarkan diri, insya Allah akan selamat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.